Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ravena. Di sini saya akan menjelaskan tentang berpikir dan ingatan dalam ilmu psikologi. Stay tune ya. Apa sih berpikir itu? Berpikir dalam ilmu psikologi adalah sebuah aktivitas kerja otak mengenai suatu hal. Berpikir juga merupakan aktivitas mental sebab berpikir tidak hanya menggunakan aktivitas otak saja, namun juga menyangkut semua bagian tubuh dan juga perasaan atau emosi kita. Lalu, mengapa berpikir disebut juga dengan aktivitas mental? Berpikir disebut juga dengan aktivitas mental karena adanya suatu persoalan yang sedang dipikirkan dan ingin dicari penyelesaiannya, sehingga didapatlah hasil berupa ide, gagasan, ataupun keputusan. Lalu, untuk apa manusia berpikir? Manusia berpikir untuk menemukan pemahaman atau pengertian yang mengakibatkan penemuan yang terarah pada suatu tujuan. Selanjutnya adalah pengertian ingatan. Ingatan ialah proses mental yang meliputi pengkodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi dan pengetahuan yang semuanya terpusat di dalam otak. Lalu, mengapa ingatan itu penting? Karena dengan ingatan, kita bisa menyimpulkan hal-hal yang penting. Contohnya, saat kita belajar, kita perlu mengingat dan mempertahankan apa yang telah kita pelajari. Ingatan atau memori manusia sudah ada sejak lahir dan akan terus berkembang seiring bertambahnya usia. Lalu, ada proses berpikir dan juga ingatan. Proses berpikir merupakan suatu proses yang dilakukan seseorang dalam mengingat kembali pengetahuan yang sudah tersimpan di dalam memorinya untuk suatu saat dipergunakan dalam menerima informasi, mengolah, dan juga menyimpulkan sesuatu. Sehingga dapat kita ambil intinya bahwasannya proses berpikir itu terbagi menjadi 3, yaitu membentuk pengertian, pendapat, dan juga kesimpulan. Lalu ada juga proses ingatan. Proses ingatan juga terbagi menjadi 3 tahap, yaitu pertama, tahap belajar, yaitu proses di mana informasi diterima oleh indera tubuh. Lalu setelah itu, yaitu tahap retensi, yaitu proses di mana informasi yang telah diterima oleh indera tadi disimpan oleh otak, sehingga muncullah tahapan yang berikutnya, yaitu tahapan retrieval, yaitu mengambil kembali ingatan yang telah tersimpan sebelumnya dan membentuk ingatan baru dari ingatan-ingatan sebelumnya. Berikutnya yaitu faktor-faktor penghambat berpikir dan ingatan. Faktor penghambat berpikir terbagi menjadi 2. Di antaranya yang pertama adalah data yang ada kurang sempurna, sehingga masih banyak lagi data yang harus diperoleh. Yang kedua, data yang ada dalam keadaan confused, yaitu data yang satu bertentangan dengan data yang lain, sehingga keadaan itu akan membingungkan dalam proses berpikir. Selanjutnya, faktor penghambat dalam ingatan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu faktor usia. Ingatan akan melemah seiring dengan bertambahnya usia yang semakin tua. Yang kedua, kondisi fisik. Ingatan akan melemah apabila kondisi fisik dalam keadaan kelelahan, sakit, atau juga kurang tidur. Dan yang ketiga adalah faktor emosi. Subbab terakhir yaitu gangguan berpikir dan ingatan. Ada beberapa macam gangguan berpikir. Beberapa di antaranya yaitu keterlambatan daya pikir, percepatan pada pikiran, terputusnya pikiran, dan tenaga kecerdasan. Sama halnya dengan gangguan berpikir, gangguan ingatan juga terbagi menjadi beberapa. Salah satu di antaranya yaitu amnesia. Dan amnesia juga terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, amnesia retrograde. Yang kedua, amnesia anterograde. Yang ketiga, amnesia auditor. Dan yang keempat adalah amnesia tactile. Oke, itu tadi adalah sedikit ulasan mengenai materi berpikir dan ingatan dalam psikologi. Semoga bermanfaat ya. Thank you and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.